Made, jam berapa Mi? Jam 7:30, Mi. Kenapa, Anggi? Ada acara tayang hari ini. Iya, Raka. Apa Iya. tentang apa? Tentang lumut diligensi. Iya, mana remote? Mana remote? Ini. Coba Bu. Apa yang kita ketahui tentang lumut, Kak? Oke, menurut saya lumut adalah sejenis tumbuhan yang memiliki ukuran yang kecil, terus hidup di daerah yang lembab. Terus lumut itu setahu saya termasuk dalam kerajaan pantai dan terbagi menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut sejati. Terima kasih, Kak. Lumpurnya berwarna hijau mengandung klorofil. Apa yang Anda ketahui tentang lumut? Menurut saya lumut adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Lumut hijau. Siapa mau tanya nih? Apa sih itu lumut? Lumut adalah tumbuhan yang sering menempel gas di batu-batu. Oke. Apa yang kita ketahui tentang lumut, Kak? Lumut. Apa, Le? Tumbuhan hijau yang tumbuh di tempat-tempat basah. Apa lagi, Le? Aku tahu. Warna hijau. Warna hijau. Baru Kecil-kecil. apa kayak rumput-rumput yang pendek, baru kayak halus-halus, lembut. Oh, itu. Itu aja. Oh, itu entah. Ya. Oke. Ibu, apa yang kita ketahui tentang lumut, Bu? Lumut itu berwarna hijau, tumbuh di tempat yang lembab. Ada yang bersifat baik, ada yang tidak. Ya, Bu. Itu sih, Bu. Makasih. Bu, apa yang kita ketahui, Bu, tentang lumut? Kalau menurut saya, lumut adalah sesuatu yang sering tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Nah, contohnya lumut kan banyak jenis-jenisnya. Kalau saya pernah belajar tentang itu, ada lumut kan lumut itu seperti ganggang ya. Ada lumut yang seperti ganggang merah, ganggang hijau. Itu saja yang saya tahu tentang lumut. Kemudian lumut itu kayaknya banyak manfaatnya deh. Ya, banyak lumut di sekolah juga banyak lumut itu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sekarang saya berada di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Masamba. Ingin mewawancarai guru biologi SMA Negeri 2 Masamba dan sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Masamba, Arifin Sabtoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa nih? Saya di sini ingin melakukan wawancara mengenai lumut. Apa yang bisa ditanyakan sama saya? Seperti apa sih Pak itu tumbuhan lumut? Tumbuhan lumut yang saya tahu itu adalah tumbuhan yang biasanya hidup ya di tempat-tempat yang lembab begitu, misalnya di sumur, di dekat-dekat selokan, kemudian di sekitar daun-daunan begitu, di pohon ya, di pohon maksud saya begitu. Itu yang saya ketahui tentang lumut. Bagaimana siklus-siklus lumut ini? Siklus hidup lumut. Sebagai seorang guru biologi,
tentu saya tahu bahwasanya lumut itu merupakan tumbuhan yang istimewa. Istimewanya bagaimana? Tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang hampir sama dengan tumbuhan paku, mempunyai pergiliran keturunan atau disebut dengan istilah metagenesis. Tapi berbeda antara metagenesis tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut. Kalau pada tumbuhan lumut itu sendiri sebagai gametofit. Sedangkan kalau pada tumbuhan paku sendiri sebagai sporofit. Ini perbedaannya antara metagenesis pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Makanya pada tumbuhan paku, pergiliran keturunan tumbuhan paku itu dia kan perkembangbiakannya dari spora. Maka spora lumut kalau dia menemukan tempat yang bagus, dia tempat yang lembab, dia akan tumbuh menjadi protonema. Kemudian protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini dia akan menghasilkan spora, yaitu spora ini akan menghasilkan spora yang mempunyai jenis kelamin jantan yang biasa disebut dengan antheridium, sedangkan spora untuk yang betina biasa disebut dengan archegonium. Antheridium atau ini spora jantan ini akan menghasilkan apa itu? Sel kelamin jantan yang disebut dengan istilah spermatozoid ya. Sedangkan kalau archegonium menghasilkan sel telur. Dari pertemuan sel telur dengan spermatozoid ini akan menghasilkan sigot. Sigot akan tumbuh menjadi sporofit. Nah, sporofit ini akan menghasilkan apalagi spora. Itulah pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut yang saya ketahui. Coba nanti dicek di buku, siapa tahu saya salah. Mengenai klasifikasinya lumut ini seperti apa? Sebetulnya kalau klasifikasi lumut itu pada literatur itu bermacam-macam, tapi biasanya yang kita anut di SMA biasanya adalah tumbuhan lumut itu dibedakan menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas lumut hati atau yang disebut dengan hepatise ya. Lumut hati contohnya adalah misalnya apa itu contohnya lumut hati itu? Markantia polymorpha ya, atau disebut dengan lumut hati. Jangan untuk yang kedua, kelas yang kedua adalah lumut daun atau biasa disebut dengan musci. Contohnya misalnya adalah golongan sphagnum ini, Sphagnum bibriatum misalnya ya. Itulah yang saya ketahui tentang klasifikasi lumut. Mungkin ada literatur lain, nanti baca sendiri nanti perpustakaannya. Gitu. Ada tidak Pak, peranan dari lumut ini sendiri? Tentu semua tumbuhan yang diciptakan Allah pasti ada manfaatnya bagi manusia, termasuk lumut. Namun banyak orang yang memang tidak mengetahui itu. Contohnya seperti saya katakan tadi, lumut hati, Markantia polymorpha. Markantia polymorpha itu biasa digunakan untuk obat sakit hati. Bukan sakit hati ditinggal pacar ya, tapi sakit hati, sakit lever. Itu salah satunya, dia sebagai obat-obatan untuk mengobati sakit hati. Yang kedua, lumut itu juga bisa dipakai untuk bahan pengganti kapas. Ya, contohnya misalnya golongan sphagnum. Golongan sphagnum itu biasa digunakan untuk pengganti kapas karena lembut dia. Kemudian yang ketiga, lumut ini juga biasa, kalau manfaatnya biasa dia sebagai penyerap air, karena dia memang teksturnya itu bisa digunakan untuk menyerap air, makanya dia bisa menyimpan air, ya gitu. Karena dia bisa menyimpan air, praktis dia bisa menyuburkan tanah. Itu yang saya ketahui tentang manfaat lumut bagi kehidupan kita. Ada lagi barangkali? Terima kasih Pak atas wawancaranya. Ya, kasih kembali, saya lanjutkan membaca. Itulah tadi wawancara singkat kami bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Masambah. Sekian dan terima kasih. Plantae atau tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tumbuhan tidak berpembuluh dan kelompok tumbuhan berpembuluh. Nah, Bryophyta ini termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tidak berpembuluh. Bryophyta atau lumut merupakan tumbuhan darat pertama dengan susunan tubuh yang masih sederhana. Lumut ini tumbuh tersebar di mana-mana yang disebut dengan kosmopolit.
Bryophyta memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, berukuran mikroskopis atau berukuran 0,5 sampai 15 cm. Yang kedua, Bryophyta memiliki akar, batang, dan daun, tetapi bukan akar, batang, dan daun sejati. Ketiga, Bryophyta hidup di tempat yang lembab. Keempat, Bryophyta tidak memiliki buru pengangkut. Ciri-ciri kelima, akar hanya berupa rizoid sebagai alat pengisap makanan. Ciri-ciri keenam, pengangkutan air dan mineral dilakukan dari sel ke sel secara lambat. Ciri-ciri ketujuh, batang belum memiliki berkas pembuluh, silem, dan flem. Ciri-ciri yang terakhir, berkembang biak dengan cara spora dan memiliki pergiliran keturunan atau metagenesis. Secara umum, Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama lumut hati atau Hepatitopsida, yang kedua lumut daun atau Bryopsida, dan ketiga itu lumut tanduk atau Anthoceropsida. Urutan takson dari klasifikasi Bryophyta. Yang pertama, lumut hati. Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Hepaticopsida, ordo Marchantianes, famili Ricciaceae, genus Riccia, spesies Riccia nutans. Yang kedua, lumut daun. Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Furariciales, famili Furariciae, genus Furaria, spesies Furaria sp. Yang ketiga, lumut tanduk Anthoceropsida. Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Anthoceropsida, ordo Anthoceropsiales, famili Anthoceropsiae, genus Anthoceros, spesies Anthoceros laevis. Lumut hati atau Hepaticopsida, yaitu tubuhnya terdiri atas 2 lobus sehingga seperti lobus pada hati. Pada permukaan bawah lobus terdapat rizoid. Reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi sel telur oleh sperma. Saat antredium matang, sel sperma akan berenang melalui air menuju ke arkegenium sehingga terjadi proses fertilisasi. Sigot hasil fertilisasi akan membentuk kapsul menonjol keluar ke arkegenium. Bryopsida atau lumut daun memiliki batang semu yang tegak, sekitar 3 cm. Lembaran daunnya tipis dan tersusun secara spiral. Contoh dari lumut daun yaitu Pogonatum ciratum, di mana pada tahapan gametofit, organ reproduksi seksual tumbuh pada bagian pucuk batang berdaun, di mana arkegonium akan terbuka pada saat sel telur siap untuk dibuahi. Sel sperma akan berenang menuju arkegonium dan siap membuahi sel telur tersebut. Hasil dari fertilisasi tersebut akan tumbuh menjadi sporofit yang memiliki tangkai panjang dan pucuk berkapsul. Di dalam kapsul, spora akan dibentuk. Pada saat spora matang, kapsul akan terbuka dan spora terbawa oleh angin. Jika spora jatuh pada tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi protonema. Dan protonema inilah yang akan tumbuh menjadi lumut baru. Lumut tanduk atau Anthoceropsida yaitu bentuk tubuh seperti lumut hati, yaitu berupa talus, sedangkan sporofitnya berupa kapsul memanjang seperti tanduk hewan, sehingga sering disebut lumut tanduk. Lumut tanduk banyak dijumpai di sekitar perairan yang bersih seperti tepi mata air dan tepi sungai. Contohnya adalah Anthoceros laevis. Hai, saya Jack Santo Dan saya Norwegian Extreme. akan menjelaskan siklus Bryophyta. Siklus Bryophyta ini berawal dari spora.
Spora ini hidup di tempat yang lembab dengan bantuan angin dan air. Nah, spora ini menghasilkan protonema sehingga tumbuh tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu Antheridium dan Archegonium. Nah, di sini akan terjadi fertilasi antara spermatozoid dan ovum tadi. Spermatozoid dan ovum ini akan menghasilkan zigot. Nah, dari zigot ini akan menghasilkan sporangium. Kejadian ini akan berulang-ulang seperti semula. Kami akan menyebutkan beberapa peranan bryophyta atau tumbuhan lumut bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lumut sebagai tumbuhan pionir atau tumbuhan perintis. Dan yang kedua, lumut berperan dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen atau penyimpanan air karena sifat selnya menyerupai spons dan sebagai penyerap polutan. Yang ketiga, lumut tumbuh pada permukaan tanah sehingga dapat mencegah adanya erosi. Yang keempat, lumut yang mati akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai menjadi zat organik sehingga tanah tersebut akan subur dan cocok untuk pertumbuhan tumbuhan yang lebih besar. Yang kelima, beberapa jenis lumut dimanfaatkan sebagai ornamen tata ruang. Yang keenam, Mercantia polymorpha dimanfaatkan sebagai obat hepatitis. Dan yang terakhir, Sphagnum digunakan untuk pengganti kapas dan media tanam. Ciri-ciri ketujuh, akar hanya berupa Mata kita beng beng beng. Saat Antheridium matang, sel sperma tumbuh pada bagian daun berukuran mikroskopis, yaitu 0,5 sampai 15 cm. Kemudian kedua, Bryophyta memiliki akar batang. Secara umum, Bryopsida. Ayo ulang ini salah kali ya. Ulang. Lagi. Jauh sekali kok. Ayo, Pariwa. Ayo sekali. Ayo Dawi. Kami akan menyebutkan beberapa peranan bryophyta atau Headshot. Kami akan menyebutkan peranan bryophyta. Ulang. Bukan kaning kok ini. Double kill. Dan yang kedua, lumut sebagai Triple kill. Dan yang kedua, lumut berperan dalam ekosistem sebagai penyedia. Kulihat itu. Anu sekali koi. Kulihat itu. Ulang-ulang. Chain killer. Dan yang kedua, lumut berperan dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen atau penyimpanan air karena Chain killer. Dan yang kedua, lumut berperan dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen atau penyimpan air. Salah lagi kamu. Mass kill. Oke guys, itulah tadi video kami dan saatnya kami undur diri dan Kamsahamnida. Arigato. Thank you. Terima kasih.